Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai diskusi kali ini dari kelompok 1 yang beranggotakan Afni Nurfitasari, Erni Rahmawati, Paulidia Fatihah, Fitri Nur Aisyah, Rizka Diwi Permatasari. Silakan dipresentasikan. Ya, saya Afni Nurfitasari. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang tidak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Jadi, pengertian perencanaan adalah tahap awal dalam aktivitas suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Di sini ada berbagai hal pengertian perencanaan menurut ahli. Yang pertama ada Eri Suwandi. Sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikan secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan utama organisasi. Yang kedua ada Barbara Becker yang berbunyi sebuah cara rasional dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik. Dan yang terakhir ada Jacqueline Alder. Suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya sangat ingin dicapai di masa depan dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Fungsi perencanaan. Pada dasarnya perencanaan berguna untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Dalam proses pelaksanaannya, pihak manajer harus mampu menjawab pertanyaan 5W dan 1H, yakni 1 what, apa tujuan yang hendak dicapai, 2 why, kenapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan, 3 where, di mana lokasi yang paling pas untuk mencapai tujuan tersebut, 4 wow, siapa saja orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. How, bagaimana cara yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Silakan selanjutnya. Tujuan perencanaan. Setiap perusahaan tentunya mempunyai tujuan masing-masing dan pastinya perencanaan disusun secara berbeda-beda. Tapi pada dasarnya tujuan perencanaan sebagai berikut. 1. Demi mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi. 2. Demi memberikan arahan kepada para administrator maupun administrator agar bisa melakukan tugasnya dengan sesuai rencana yang sudah dibuat. 3. Meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. 4. Menetapkan suatu standar tertentu yang nantinya harus bisa digunakan dalam bekerja, sehingga akan memudahkan proses pengawasan ataupun pemantauannya. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baik, saya Putri Nur Aisyah akan menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan. Untuk jenis yang pertama, yaitu perencanaan berdasarkan tingkatan. Perencanaan berdasarkan tingkatan sendiri terdiri dari rencana induk atau master plan, di mana perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya sangat luas. Kemudian selanjutnya yaitu rencana operasional atau operational planning,
di mana perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Selanjutnya, rencana harian atau day-to-day planning, di mana perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Untuk jenis perencanaan yang kedua yaitu perencanaan berdasarkan jangka waktu. Di sini terdapat beberapa jenis pula, yakni rencana jangka panjang atau long term planning, di mana perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10 hingga 25 tahun mendatang. Selanjutnya, rencana jangka menengah atau medium range planning, di mana perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5 hingga 7 tahun mendatang. Selanjutnya, rencana jangka pendek atau short range planning, yakni perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Untuk jenis perencanaan yang terakhir, ada perencanaan berdasarkan ruang lingkup, yang terdiri dari rencana strategi atau strategic planning, di mana perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Umumnya, jenis perencanaan seperti ini sangat sulit untuk diubah. Selanjutnya, ada rencana taktis atau tactical planning, di mana perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama. Selanjutnya, yaitu rencana terintegrasi atau integrated planning, di mana perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan sebelumnya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang sangat mendasar dan di dalamnya melibatkan pengambilan keputusan terkait apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, kapan harus dilaksanakan, bagaimana caranya, serta siapa saja yang melakukannya. Sekian, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Mungkin barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya. Mau tanya? Silakan Mbak Vidya, tanya apa? Kan tadi sudah dijelaskan ya, apa dari secara jenis berdasarkan ruang lingkup, ada strategi, ada rencana strategis, ada rencana taktis, dan ada rencana terintegrasi. Contoh dari masing-masing rencana tersebut itu bagaimana sih? Oke, kelompoknya Mbak Isa silakan dikunci pertanyaannya. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin bertanya? Apa sudah paham semua? Ya sudah, mungkin dari kelompoknya Mbak Isa mungkin dijawab dulu pertanyaan dari Mbak Dia tadi.
Mohon maaf, tadi pertanyaannya apa ya? Boleh diulang? Mbak Vidya, silakan mengulang lagi pertanyaannya tadi. Halo, Mbak Vidya. Ya. Silakan mengulang pertanyaannya tadi. Tadi di jenis-jenisnya kan ada yang berdasarkan ruang lingkup, ada rencana strategis, rencana taktis, dan ada rencana terintegrasi. Contoh dari masing-masing rencana tersebut itu apa gitu? Saya akan menjawab pertanyaannya dari Mbak Vidya ya. Oke, jadi gini Mbak ya. Berdasarkan tadi jenis perencanaan strategis itu, Mbak Vidya minta contoh dari perencanaan tersebut. Jadi kalau perencanaan strategis itu kan merupakan perencanaan jangka panjang ya Mbak, lebih dari 5 tahun gitu. Intinya itu kayak kita tuh berencana sangat panjang gitu. Jadi kalau kita ambil contoh dari perencanaan strategis itu menggambarkan kayak sumber dayanya atau prioritas gitu loh Mbak. Jadi itu kayak tujuan awal gitu loh Mbak. Gimana Mbak Widya? Bisa dipahami? Bagaimana Mbak Vidya bisa menerima jawaban dari Mbak Vidya? Itu yang perencanaan strategis ya? Iya. Terus untuk yang taktis sama yang terintegrasi? Kalau yang perencanaan taktis itu adalah kayak mensuplai bahan baku dari perusahaan pensuplai bahan baku. Intinya kayak gini loh Mbak ya. Seumpama kita membentuk sebuah perusahaan, itu ada yang merancang merancang kayak tempat kan udah ditentuin sama tadi perencanaan strategis. Terus ini kan perencanaan taktis, jadinya kayak kita itu akan membuat suatu hal. Nah, kita itu harus ada bahan bakunya. Jadi kita itu butuh bahan baku dari pensuplai bahan baku. Kayak gitu loh, Mbak. Bisa dimengerti? Dan perencanaan ini nggak butuh lama kok, Mbak. Izin menjelaskan yang perencanaan terintegrasi. Contohnya, jadi perencanaan yang terintegrasi itu kan perencanaan di mana di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Semisal kita merencanakan untuk mengeluarkan produk baru dari perusahaan kita. Kita harus membuat rincian terlebih dahulu. Ini bahan-bahannya apa? Ini material yang dibutuhkan apa? Saya lanjut ya. Iya, Mbak. Jadi seperti itu. Kita menyusun dulu apa saja bahan-bahan yang kita
butuhkan sebelum kita meluncurkan produk tersebut. Nah, setelah itu kita baru bisa meluncurkan jika kita sudah memastikan bahwa material dan sebagainya itu benar-benar sudah matang gitu. Jadi bakalan menyeluruh dan terpadu. Gimana Mbak Vidya, bisa diterima penjelasannya? Ya, sudah. Baik. Sudah dapat dimengerti jawabannya tadi, Mbak Vidya? Halo, Mbak Vidya? Ya, sudah. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mungkin ada yang belum paham. Jadi teman-teman semua ini sudah paham sama materi perencanaan ini? Ya, mungkin teman-teman semua sudah paham. Jadi kesimpulannya, perencanaan itu tadi seperti yang dijelaskan oleh teman-teman kelompok 1. Jadi mungkin dari kelompok 1 ada kata-kata penutup. Baik, sekian dari kelompok 1. Terima kasih untuk yang antusias bertanya. Kami akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.